Assalamualaikum guys, selamat sejahtera untuk kita semua. Kali ini di channelnya YouTube Inggit Sukma akan menampilkan sebuah video, yaitu rekonstruksi kasus pembunuhan berencana disertai pencurian dengan kekerasan atau curas. Minggu-minggu ini sangat viral dan geger masyarakat kota Lubuk Linggau dan sekitarnya. Tujuan tersangka membunuh korban ini adalah untuk menguasai barang milik korban. Abdi Hakim alias Dede, korban yang dibunuh oleh Aldo, dan otak pembunuhannya itu adalah Wanda, teman korban. Kemudian Ridwan dan Rangga ikut serta sebagai pengubur jenazah korban, sedangkan Ari ikut serta membantu melepaskan plat dan mengelap darah di motor korban serta mengantarkan Aldo ke Jambi. Bagaimana rekonstruksi? Mari kita simak dengan seksama. Apabila ada kekurangan serta kekeliruan dalam video ini, saya mohon maaf. Selamat menyaksikan dan jangan ditiru adegan ini. Terima kasih. Orang, warga ataupun kendaraan yang masuk, ya apa namanya rekan ya? Benar rekan reskrim dan intel, sebagian gabung di titik masuk keluar dan sebagian lagi bantu pengamanan tersangka di sekitar objek rekon. Jelas ya? Rekan-rekan buser, rekan reskrim saya, kita pantau tahanan dan bantu yang rekon. Jelas ya? Itu saja. Akses menuju TKP jalannya bertanah, apalagi jika hari hujan sangat lengket guys. Dan dalam keadaan sepi dikelilingi kebun karet, jadi di sini bisa dikatakan jalannya sangat sepi, tidak ada orang yang melintas di sini guys. Ini adalah suasana persiapan rekonstruksi. Abdi Hakim Perdana alias Dede, korban, diperankan oleh Eko. Saksi Juwita diperankan oleh Tiwi. Saksi Ayu diperankan oleh Lara. Dengan mengendarai sepeda motor, Rangga dan Ridwan berangkat ke kontrakan Aldo yang berada di KWS. Sesampainya di kontrakan Aldo, sekira pukul jam 10, tersangka Rangga pergi ke kontrakan Aldo, sedangkan Ridwan tetap berada di sana. Sekira pukul 17.00 Wanda mengajak korban pergi menuju kontrakan Aldo bersama saksi Nolan menggunakan sepeda motor milik korban. Sesampainya di kontrakan Aldo, korban bersama Wanda dan saksi Nolan. Kemudian tersangka Wanda mengajak Aldo ke belakang kontrakan. Saat di belakang kontrakan inilah Wanda menyampaikan ide untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Duh, kita ngambil motor kawan aku baik. Kawan aku kita bunuh baik, maka udah ketawa. Tidak boleh oleh Aldo. Baseng lah. Wanda mengatakan kita bawa ke belakang bandara biar dia ikut omongan baik motor gue kok. Jawab, yo. Wanda kembali ke ruangan tamu mendekati korban. Setelah itu Wanda meminta korban mengajak pergi untuk mengambil dua motor dengan mengatakan, "Dek, kawani aku ngambil motor dua." Dijawab oleh korban, "Yo." Nolan bertanya kepada Wanda, "Kamu nak kemana, Wanda?" Dijawab oleh Wanda, "Kau tunggu sini be." Wanda, Aldo, dan korban pergi menggunakan sepeda motor milik korban, yang dimana posisi Wanda di depan, di tengah korban, dan Aldo di belakang berbonceng tiga. Saat melintasi jalan KBS, Wanda mengatakan, "Kita ambil motor di rumah bibi aku belakang bandara." Dijawab oleh korban, "Iya." Saat berada di belakang bandara inilah melintasi jalan koran sepi dan banyak kebun karet, tersangka Aldo menggunakan tangan kanan sambil mengambil pisau yang ia letakkan di pinggang belakang yang telah dipersiapkan dari kontrakannya. Masih berada di atas motor dengan menggunakan tangan kanan, Aldo menyayat dan menusuk leher korban hingga hampir putus. Wanda terkejut mendengarkan suara dari arah korban.
seperti mendengar. Saat terkejut, Wanda langsung menyentuhkan motor Aldo dan korban pun ikut terjatuh dari motor. Setelah itu Aldo langsung berdiri dan menindih tubuh korban dan langsung menusuk bagian ketiak sebelah kanan sebanyak 1 kali dan punggung sebanyak 5 kali menggunakan pisau terhadap korban. Saat melakukan aksinya, jari tangan tersangka Aldo terluka terkena pisau miliknya sendiri. Kemudian Wanda dan Aldo menyeret tubuh korban ke semak-semak. Lalu Aldo melihat kondisi korban apakah masih hidup atau tidak. Setelah mengetahui jika korban tidak bergerak lagi, maka Aldo meletakkan pisau di pinggangnya kembali. Setelah itu Aldo dan Wanda menutup tubuh korban menggunakan rerumputan. Selesai melakukan tersebut, Aldo dan Wanda kembali ke motor korban. Kemudian Aldo dan Wanda meninggalkan tempat tersebut. Saat di pertengahan jalan, Aldo dan Wanda bertemu dengan Rangga yang saat itu mengendarai motor sendirian. Rangga bertanya kepada Aldo, "Dari mana kamu? Ngapa baju kamu berdarah lo?" Aldo jawab, "Abis bunuh wong punya motor ini nah. Ayo ke kontrakan aku dulu." Lalu Aldo, Wanda, dan Rangga bersama-sama menuju kontrakan Aldo menggunakan motornya. Sesampainya di kontrakan, Wanda langsung memasukkan motor korban ke dalam kontrakan. Lalu disusul oleh Rangga memarkir motornya di depan kontrakan. Setelah itu Aldo masuk, kemudian Nolan bertanya, "Kamu bertiga pergi mana, Dedek?" Lalu Aldo mengancam Nolan, "Kau jangan ngomong sama siapa-siapa," sambil mengancurkan pisau ke arah Nolan. Lalu Aldo meminta tolong kepada Ari dan Ridwan untuk melepas plat motor. Tolong lepaskan plat. Kemudian Ridwan dan Ari melepaskan plat motor menggunakan obeng dan mengelap darah yang terdapat di motor korban. Kemudian Wanda dan Aldo menuju kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, Aldo membersihkan luka pada jari tangannya, sedangkan Wanda membersihkan baju terdapat bercak darah. Saat di kamar mandi, Wanda menyalakan satu unit HP Vivo Y3 berwarna hitam kehijauan milik korban. Lalu Wanda dan Nolan pulang diantar oleh Ari menggunakan mobil carry box yang dikendarai oleh Ari. Lalu Aldo menjelaskan kepada Rangga Ridwan jika ia telah membunuh korban. Sekira pukul 24.00, Aldo mengajak Ridwan dan Rangga untuk membantunya mengumpulkan korban dengan mengatakan, "Kamu bantu aku ngubur Dedek." Dijawab oleh Ridwan dan Rangga, "Iya." Aldo pergi dari kontrakannya dan kembali mengambil mobil Agi warna hitam di Simpang Priuk. Lalu Aldo mengambil 2 buah cangkul dan senter. Kemudian barang tersebut dimasukkannya ke dalam mobil. Menggunakan mobil milik neneknya, Aldo kembali ke kendaraannya di KBS. Sesampainya di kontrakan, Aldo langsung mengajak Ridwan dan Rangga pergi untuk mengumpuli korban. Aldo mengendarai mobil sedangkan Ridwan dan Rangga duduk di belakang. Kemudian Aldo, Ridwan, Rangga menuju ke tempat tadi. Sesampainya di belakang Lapter, Aldo menghentikan mobil yang jaraknya sekira kurang lebih 100 meter dari tempat ia membunuh korban. Aldo, Ridwan, dan Rangga turun dari mobil. Kemudian Aldo membawa 2 buah cangkul dan senter dari dalam mobilnya, lalu memberikan kepada Ridwan dan Rangga, dan langsung menuju ke tempat tubuh korban diletakkan. Lalu Aldo menundukkan tubuh korban yang sudah terkapar di tanah dan ditutupi oleh rumput atau daun. Lalu Aldo membuka daun rumput yang menutupi tubuh korban. Saat itulah Rangga dan Ridwan melihat tubuh korban sudah tidak lagi bergerak dan banyak mengeluarkan darah. Tersangka Aldo mengajak Ridwan dan Rangga masuk ke dalam kebun karet. Sesampainya di kebun karet, Rangga dan Ridwan, Aldo mengatakan, "Dem, kita kubur sini bae." Lalu Aldo memerintahkan Rangga dan Ridwan mengulangi tanah untuk mengubur korban.
Secara bergantian, Ridwan, Rangga, dan Aldo menggali tanah menggunakan dua cangkul dan disoroti senter. Selesai menggali, ketiga tersangka langsung menuju tubuh korban. Sesampainya di tempat tubuh korban, Aldo memerintahkan tersangka Rangga dan Ridwan mengangkat tubuh korban. Ridwan mengangkat kedua tangan korban, sedangkan Rangga mengangkat kedua kaki korban. Ridwan dan Rangga mengangkat tubuh korban ke tanah yang sudah mereka gali. Lalu Aldo ikut berjalan menuju tanah yang sudah digali. Setiba di tempat, Ridwan, Aldo, Rangga masukkan tubuh korban ke dalam lubang tersebut. Secara bergantian, ketiga orang tersebut menyinggung tubuh korban dengan tanah. Selesai menggali lubang tersebut, kemudian ketiga tersangka menutupi tanah dengan rumput yang ada di sekitar. Ketiga tersangka kembali menuju Agiat dan membawa peralatan yang tadi. Selanjutnya, ketiga tersangka tersebut menuju ke kosan Aldo yang berada di KWS. Saat di dalam mobil, Aldo mengatakan kepada Ridwan, "Juallah motor Dek tuh." Jawab oleh Ridwan, "Yo, besok aku jual." Sesampainya di kontrakan, yang turun hanya Ridwan dan Rangga, sedangkan Aldo tetap berada di mobil. Kemudian Aldo pergi ke Semanggi untuk mengalihkan mobil neneknya serta perlengkapan yang tadi yang digunakan untuk menggali lubang tersebut. Keesokan paginya, Ridwan pergi menggunakan motor milik korban menuju daerah Palak Curup dengan tujuan menjual motor milik korban sendirian. Sesampainya di Kepala Curup, Ridwan menjual motor korban seharga Rp2.900.000. Sesampainya di kosan, Ridwan memberikan uang sebesar Rp2.900.000 ke Aldo. Setelah diterima uangnya, Aldo memberikan kepada Rangga sebesar 150 dan Ridwan dengan uang yang sama. Setelah menerima uang dari Aldo, Ridwan dan temannya kembali. 30 menit kemudian, Wanda dan saksi Nolan datang ke kosan Aldo. Wanda mengajak Aldo ke belakang. Saat di ruang belakang, Aldo menjelaskan jika motor korban terjual seharga Rp2.900.000. Saat itu Wanda meminta Aldo untuk memberikan uang kepada Nolando sebesar Rp200.000 karena Wanda mempunyai hutang. Kemudian Aldo, Wanda, Rangga, dan Nolan menggunakan sepeda motor pergi menuju Tambak Pingin dengan tujuan menembus laptop milik Wanda dengan seseorang yang digadainya. Pada tanggal 10 November 2020, sekira pukul jam 5 pagi, Aldo meletakkan pisau yang digunakan untuk membunuh korban di pintu belakang mobil box yang saat itu sedang dikendarai oleh Ari. Sekira setengah 6 pagi, Aldo memerintah Ari untuk mengantarkannya ke Jambi menggunakan mobil box yang dikendarai oleh Ari. Setelah itu, Aldo memberikan uang kepada Ari sebesar Rp300.000. Inilah video rekonstruksi kasus pembunuhan berencana disertai pencurian dengan kekerasan. Terima kasih telah menontonnya sampai habis. Sebelumnya jangan lupa klik like, share, and comment-nya jika Anda mempunyai kritik dan saran. Serta jangan lupa klik tombol subscribe-nya guys agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, like dan subscribe-nya di bawah ini. Terima kasih.